Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Yana Akom di Circle on Tohod bersama saya Iman dan Guru Gembul. Di Circle on Tohod episode kedua kita kedatangan tamu yaitu Baba sebagai Wakil Ketua Umum XTC Indonesia. Geng motor. Apa yang muncul pertama ketika kita nyebut XTC Indonesia? Pak Guru dulu deh. Nya eta, geng motor, gegeberan, maledugan batur. Punten ya Kang ya. Maaf. Nah ini mah kan dalam pikiran saya. Wadedet. Ya? Wadedet. Iya, saya tuh pernah lihat XTC sama Briges teh pas saya tuh pernah waktu SMP perang gitu. Berarti kalau Pak Guru SMP tahun berapa waktu itu berarti? 2000 ya. 97, 98, 99. 3 tahun. Iya, tuh 3 tahun SMP Pak. Tapi XTC itu dari tahun kapan ya, Bapak? XTC itu dari tahun 82. Tuh, 82. 82. Pas Gunung Galunggung meletus. Ya gitu. Iya, betul. Jadi Cilegur XTC. Ada tuh gitu guys. Tapi sebelum kita bahas ke XTC-nya, saya mau tanya karena Baba itu kan main di Preman Pensiun season 4, 4. 5, 6. Wah, panjang ya. 5, 6. Nah, sebagai pemain Preman Pensiun, kita penasaran banget sebenarnya sosok preman Bahar itu ada nggak sih di dunia nyata? Secara apa ya? Secara filosofisnya memang betul ada. Ya. Tapi orangnya yang dimaksud Kang Bahar ini ya menurut yang Baba tahu ya. Ya. Menurut yang Baba tahu si Kang Baharnya ini tuh sebenarnya hanya sebuah julukan. Hanya sebuah julukan. Walaupun sutradara waktu itu bercerita Kang Baharnya ini ada memang orang Garut, orang Karangpawitan. Ada katanya. Cuman karena Baba nggak tahu, nggak ketemu juga gitu kan ya. Jadi hanya dapat cerita dari sang sutradara. Jadi kurang lebihnya memang sepak terjangnya Kang Bahar itu ada. Beliau itu pedagang, bukan pedagang asongan ya, pedagang asongan gitulah kurang lebih kayak gitu. Yang hijrah mungkin bahasanya Pak Guru dari Garut ke Bandung ke terminal Cicahem. Gitu. Yang Pak Guru tahu tentang premanisme atau Kang Bahar apa? Iya, setahu saya juga versinya memang begitu. Sama. Dan jago gelut dan akhirnya mulai menaklukkan. Awalnya kan pedagang asongan ya, terus dipalakin. Ya. Dia balik nyerang sama yang malak. Wah, baru tahu ini. Kan nggak tahu. Jadi dia the power of kepepet muncul ya. Enggak, karena emang jago silat dari Garutnya emang udah Ya. jago. Jadi, nah cuman pas di sini jadi pedagang asongan yang saya tahu ya, yang saya tahu. Pas jadi pedagang asongan, ya biasa kan di terminal mah ya, di terminal di stasiun masuk ada, apalagi di zaman dulu gitu, dipalak. Nah dianya 1-2 kali mah awalnya mau, tapi berikutnya ya nggak mau, akhirnya berontak melawan, kalah. Si premannya manggil teman, kalah lagi juga, dan akhirnya dia tuh jadi diaku gitu, lama kelamaan tuh dia tuh dianggap sebagai orang jegernya, kan dulu mah istilahnya jegernya Kang ya. Iya, memang sepak terjangnya premanisme ya. Sepak terjangnya itu pasti dari terminal. Dari terminal. Terus setelah dari terminal mereka punya nama, biasanya mulai itu naik level gitu kan, mulai jadi pengawal, bos-bos lah apa gitu. Baba sedikit banyak tahu karena kebetulan orang tua pengusaha bis, Pak Guru, pengusaha bis. Jadi tahu tuh kurang lebihnya kehidupan di terminal seperti apa gitu kan ya, personel bis dulu seperti apa kehidupannya. Jadi malah preman-preman atau ya yang biasa kita katakan preman di terminal itu sebenarnya mereka itu saling berkesinambungan dengan si pengusaha. Kenapa? Karena misalnya gini, misalnya dulu bis punya orang tua Baba tuh jalur Bandung Garut misalnya. Yang mau ke Bandung Garut itu kan bahasa Sunda nama ngetem, bahasa Indonesia teh ngetem teh. Ngetem juga. Mangkal. Tapi bahasa Indonesia bener mangkal. Iya ya. Mangkal masa sih ya. Nah, jadi sebelum keberangkatan tuh mereka diisi penumpang tuh sama preman. Nah, itu tuh disebutnya pengurus biasanya kalau bahasa itu pengurus. Oh, preman tuh pengurus. Gitu. Nah, memang si preman ini dia itu ada leadernya. Leadernya itu biasanya jawara. Zaman dulu tuh jawara tuh biasanya nggak pernah lepas dari golok.
Bukan tangan kosong. Enggak kayak Kang Bahar pakai cincin badak. Iya, tapi itu kalau Dipakai. Oh, pakai tetap ya. Mau dipencet kepanjangan. Dipencet kepanjangan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih. Kalau sekarang mah stepnya itu orang biasanya yang pengen belajar di preman tuh jadi debt collector sekarang. Oh iya benar. Ya, Berarti jadi pintu masuknya sekarang bukan di terminal tapi di debt collector. debt collector gitu. Berarti dimulainya dari online ya kalau Gitu. sekarang. Nah, segala online, Pak. Tahu nggak kenapa namanya preman? Kenapa? Prete pri. Oh, benar. Mande, Kang Iman. Oh, manusia bebas gitu atau gimana? Ronin bahasa Jepang nama. Jadi orang yang tidak punya ikatan, tidak punya ikatan dinas. Jadi Ikatan dinas. ya kan jadi misalkannya lamun polisi nilang malak, itu kan ada ikatan dinas. Nah, preman nilang malak, tapi kan gak ada ikatan sama siapapun untuk dirinya. Sami dinasikan yang main bola oge, Pak Guru. Naon Naon aya tah? gitu. Aya di kunaon di Free transfer. main bola di belakang disebut ada libero. Menyemuk Oh, nya libero. Libero teh liberal. Nya Bebas. Sekali Jadi itu ka bebas dia. sekali itu ka dia. Gitu. Bisaan sih bola. Emang liberal masih ada zaman sekarang? Sekarang Terus mah aya. disebut. Terus aya. Udah sepak bola modern, kick and rush. Oke. Ya, defender. Tajong dan buru-buru gitu. Nah, Kick tajong. and rush. Nah, sebagai wakil ketua EKTC kita masuk ke yang sekarang atau mungkin yang selalu rame di internet. Tanggapan Baba sebagai atasan, bisa disebut atasan ya, wakil ketua umum Indonesia itu ngelihat keramaian atau sekarang tuh EKTC itu malah jadi olok-olokan gak sih, Pak Guru? Iya. Nggak, tapi gini, Bah, punten. Ari Ababah teh preman bukan? Punten ya. Ini mah Kalau mungkin ini perlu dibuka di sini ya, perlu dibuka. Oh, boleh, aduh terima kasih sekali ini. Baba tuh sebenarnya anak mami, Pak Guru. Waduh, nanti Beneran anak mami. anak mami Diserang anak aja. manja gitu. Anak Iya, jadi yang dari jadi keluarga yang- cukup berada dari keluarga alhamdulillah lah gitu Diogo ya. gitu. Nah, jadi yang istilahnya sudah pulang sekolah nggak boleh telat pulang ke rumah. Setelah udah di rumah nggak boleh main, sekalinya main paling cuma 1 jam 2 jam. Oh gitu. Nggak boleh keluar setelah maghrib. Kayak Oh, gitu. gitu. Ya mungkin karena memang wataknya aja yang rada-rada aneh sebenarnya di keluarga itu pasti aya wae-nya salah satu yang Tertanam. gitu. Jadi kadang-kadang gitu waktunya kumpul XTC zaman dulu dari zaman dari kelas 6 SD bahwa itu 6 SD 1 SMP. sama berarti kayak aku di pegunungan. Jadi gitu. Malam minggu misalnya kabur tuh lewat jendela keluar kumpul sama teman-teman, nggak lama itu tapi nggak lama sejam 2 jam udah balik lagi, yang penting selamat. Masuk lagi ke lewat jendela itu. Masuk jendela lagi gitu. Kadang-kadang jendela udah dikunci berarti mama tahu nih. Coba, baru ngetok gitu. Nah, jadi kenapa sampai kita ambil nilai positifnya dari dulu teman-teman XTC, dulu zaman belum ada handphone, kita kumpul jam 7 tuh semua tepat waktu. Oh. Yang telat tuh ada bahasa istilahnya saparapat zaman dulu. Jadi kalau telat kumpul itu saparapat dipukul perut dulu dengan tenaga 25%. Oh, saparapat. Seberapa tuh tenaga? Dipukul perut, pukul perut. Iya. Sama satu orang sama jawaran. Sama pimpinan sama senior gitu. Kalau banyak yang telatnya mungkin sama beberapa senior. Gitu. Oh gitu. Berarti untuk di level sekarang jadi wakil ketua umum tuh dari kelas 6 sampai lulus sekolah itu terus ngikutin tuh setiap pertemuan. Sebenarnya enggak. Sebenarnya tahun 2003 mungkin ya, tahun 2003 Bapak sempat vakum karena kan sekolah, terus sempat kerja, bisnis. Akhirnya 2010-an lah, 2010-an karena sempat waktu itu pernah ada perintah tembak di tempat untuk gangster kan tahun 2009 2010 Iya, dulu. iya, Jadi iya. sempat Oh, iya. vakum tuh. Ada. Oh, ada. di era itu udah aku bertahu. Sudah ada. Dulu begal tuh marak. Terus polisi tuh langsung ngomong tembak tempat. Tempat-tempat iya. gitu. Nah, jadi sempat vakum. Cuman kalau dengan teman-teman yang memang kita dulunya terwadahi di XTC itu masih sering komunikasi, tapi nggak kumpul secara khusus bahwa kumpul resmi XTC gitu ya. Baba sempat vakum. Tapi Kang punten dari barusan ini. Jadi dulu ada kebijakan tembak di tempat. Ya. Saya juga ingat itu teh. Dan EKTC itu langsung memvakumkan diri. Ya. Berarti EKTC mengaku bahwa dirinya tuh preman gitu. Atau merasa bahwa kami tuh Jadi emang bahasanya yang tadi ketika ngedengar XTC itu geng motor Pasti. katanya, yang bikin rusuh apa itu ini. Mhm. Nah, jadi kita bukan preman karena gini. Baba pribadi bahkan teman-teman banyak kita aja nggak mau gaul sama preman. Atau gaul yang sama kriminal, misalnya yang suka malak nih. Hmm. Misalnya si A ada di XTC itu dia suka malak
gitu. Kita gak mau gaul sama dia. Atau misalnya zaman dulu suka pakai narkoba ya yang wah sampai mabok belal-belel gitu sampai dados gitu kan ya. Dan itu Bapak itu anti banget Bapak. Gak mau gaul sama mereka tuh gak mau. Dan kebanyakan dari kita memang seperti itu. TC tuh gak ada yang gitu-gitu. Gak ada yang kayak gitu. Jadi dulu tuh semua teman-teman sekolah SMP, SMA itu teman-teman sekolah. Jadi nggak ada tuh preman ikut-ikutan usaha maneh gitu kan. Nah, itu bisa Pada akhirnya geser ke iya, jadi kalau Ya. misalkan stigma masyarakat begitu, hari kenyataannya begini. Nah, Kumaha itu? itu tuh jadi gini, seiring berjalannya waktu tuh si XS ini berkembangnya pesat. Karena kaderisasinya itu udah otomatis. kaderisasinya otomatis. Otomatis. Jadi di SD, SMP, SMA udah otomatis. Misalnya taruhlah zaman dulu Baba jangan disebutin SMP-nya ya. Isi karunya kayak kepala sekolah. Jadi di SMP Baba tuh otomatis itu XTC semua. Ada basisnya tuh memang beberapa sekolah itu tuh basisnya misalnya XTC. Nah, itu udah pasti terlahir akan terus seperti itu. XTC terus. Oh, jadi siga ini menurutnya ekskul tapi ilegal gitu ya. Ya betul. Jadi kayak di gitulah. sekolah tuh ada gitu Ada. kan. Terus ada kaderisasinya juga, terus Ya. ada masa orientasi betul. siswa. Yang ku alami karena ku SMP juga SD SMP ikut-ikutan soalnya. Hmm. Yang dialami itu adalah memang pada saat itu tuh enggak nemu penyaluran untuk kita tuh pengen dianggap keren. Kita tuh Tuh. pada saat kecil tuh pengen dianggap keren, cuman bingung caranya. Hmm. Main skate dulu nggak ada, akhirnya kumpul-kumpul dan pada saat itu ngerasa ngerokok itu keren, ngerasa duel 1 lawan 1 itu keren banget. Jadi akhirnya ikut-ikutan dah. Dan kayaknya sampai sekarang masih kayak gitu ya. Ya itu mah apa ya namanya mungkin fase anak muda remaja itu mah udah cek berudak ayeuna mah udah culture teh gini. Asli. Itu mah sudah culture gitu. Jadi kayak sekarang contoh yang berantem yang akhirnya konvoi-konvoi di jalan itu susah untuk dicegahnya karena emang udah culture-nya seperti itu. Walaupun apa ya video-video yang sering kita lihat di sosial media itu sampai ke para pengurus Sampai berarti ya. bahkan sampai banget malunya juga, kerasa banget malunya juga gitu ngelihat yang zaman dulu pada nggak pernah gitu. Zaman dulu mah konvoi itu kita nyari musuh kita dari geng Geng sebelah. sebelah, betul. Gitu. Karena XTC ini Punya memang musuh. masanya banyak. Bukan punya Ya. musuh. Masanya. Ya, Jadi si XTC ini kita apa namanya? Memang kenyataannya gitu dulu. Misalnya hari Jumat setelah Jumatan tuh perang. siang-siang ya. Iya, siang-siang nyerang. Sudah Jumatan. Ayo kita Jumatan. doa kan. Berdoa dulu Pak Guru. Berdoa dulu. Robbana atina fid dunya hasanah ya. Oh, itu. Nah, yang selamat dunia akhirat. Berdoa dulu tuh, berdoa dulu. Nah, hari Jumat tuh. Itu tuh gabung SMA, beberapa SMA sampai SMP gabung setelah Jumatan. Nah, setelah itu sampai paling sore lah lanjut lagi besok malam Minggu. Perang deui. Perang lagi. Nah, XTC itu kebiasaannya dia itu nama silaturahmian gitu ke setiap markas-markas geng-geng sebelah tuh. Gitu, silaturahmi tapi dengan Iya. Dengan cara dan berbeda maksudnya gitu. konvoi ke Konvoi. sana. Jadi nggak ada tuh masyarakat yang kena ruginya, nggak ada. Masyarakat misalnya dibegal gitu, wah nggak ada. Zaman dulu mah nggak ada. Kalau spion kaca mobil pecah gitu, emang itu mah suka ada lah, suka ada. Yang parkir tiba-tiba Getrok sendiri. digetrok itu yang tangannya emang Oh, ada. Cuman mas yang herannya sekarang tuh ya gitu banyak disusupi preman-preman, orang emang benar-benar kaum kriminal yang memang sudah punya kebiasaan mereka melakukan tindakan kriminal pidana gitu. Nah, itu yang saya mah puntennya kepotong. Nggak apa-apa. Yang setiap hari Jumat teh rutin gitu. Rutin? Masalahnya apa gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada. masalah. Nggak ada. Nggak ada masalah. Iseng we gitu. Iseng. Pernah menang dan pernah kalah. Susah kalau dinyatakan menang dan kalah susah. Oh, Kalau XTC pasti akan mengklaim diri bahwa dia itu menang perang. Gitu kan. Briges pun misalnya atau Monreker pun atau GBR pun, wah saya diserang tapi nggak kalah. Itu susah. Itu mah karena memang tidak ada wasit. Di situ. Dan itu pun sampai sekarang pun selalu masing-masing dari kita itu apa namanya pasti ngerasanya gitu. Oh saya nggak pernah kalah, nggak pernah apa. Tapi kalau secara massa, XTC ini pernah diklaim oleh Bapak Ridwan Kamil, Pak. Ya. Apa tuh 44 juta Naona anggotanya, Pak. 44 juta. Iya.
Kebayang. Makanya Warga Jawa Barat berapa coba cek warga Jawa Barat? melebihi Persis mungkin ya. Melebihi hampir ke NU Iya, berarti. Persis. NU 90 juta ya? 90 Iya, 90 makanya. Nah, akhirnya itu yang menstimulan kita mendata bahwa benar nggak bahwa anggota XTC ini Sebanyak sebanyak itu. Jadi diakumulasi, dihitungnya. Kalau Pak Ridwan Kamil dulu menghitungnya berapa SMA, berapa sekolah yang basis XTC. Oh. Dan setiap sekolah berapa ribu per tahunnya diakumulasikan. Oh. Dan kita pun kaget, sebanyak itu gitu kan. Kaya Gitu. kita kata gitu. Walaupun memang yang sudah terdata di kita itu Jawa Barat ini sekarang lagi perapihan sudah mencapai hampir 200.000. Jawa Barat aja. Jawa Barat. Itu tuh yang memiliki KTA resmi ya. Di luar yang nggak resmi Iya, mungkin betul, KTA bisa 3 kali lipat kali ya, Ya, dengan betul. orang-orang Soalnya yang kan udah ngaku-ngaku. sekarang ada di luar negeri, Jeddah, Mekah udah ada. Oh, di Mekah ada. Jepang juga ada. Jepang ada. Itu Malaysia, Brunei ada. Yang di Mekah setiap hari Jumat nyerang juga. Nah, itu mah jadi akhirnya apa? Misalnya kayak kita lah, Iya. kita misalnya XTC berangkat ke sana mungkin ya rata-rata mereka yang kerja di sana sih. Jadi akhirnya Oh. mereka Migran. bikin komunitas, bukan Kan komunitas. ngomong. Ya. Tapi itu ada iurannya nggak sih anggota? Bapak? Nah, bukan iuran mungkin ya. Jadi bukti loyalitas anggota itu dibuktikan dengan kita bikin kartu KTA tuh. Iya. KTA ini caranya ini nggak bisa tiba-tiba kita daftar nggak, tapi ke tingkat PAC-nya masing-masing. PAC tuh Berarti pimpinan tingkat Anak cabang. Pimpinan cabang, oke. Ya. Sehingga partai politik. Iya. Makanya orang-orang politik butuh tuh kita, Pak. Oh iya, Butuh karena kita jadi kantong suara itu. lumayan 200.000-nya. Iyalah. Dibanding mereka tuh pasti ngajak yang lain juga. Betul. Makanya nanti tahun 2029 kalau yang butuh boleh lah hubungin ini aja. Sok, Boleh, 2029, itu lumayan. kita jual 200.000 suara. Dan 200.000 itu bukan orang per orang, tapi mereka juga bisa menyebarkan. Iya, Iya, itu 200.000 satu tuh yang komando resmi. Ternyata lumayan juga ya. Betul. Bapak ini mitosnya ya dulu ya Hmm. waktu saya SD SMP. Kalau misalkan ini bener atau enggak, kalau misalkan masuk XTC, daftar KTA keluar, kelingkingnya diputus, ya bener atau enggak? Saat itu ya, mungkin tahun 2006 lah ke bawah. Mitos itu betul nggak? Untuk saya waktu anak kecil. Enggak. Tapi saya Bapak pernah dengar mitos itu mungkin ada di gerombolan kecil atau small group lah ya. Yang misalnya mereka bikin tim sendiri, mereka XTC tapi mereka bikin tim sendiri misalnya di daerah sini nih, bikin tim sendiri pakai nama daerah sini. Nah, dia menciptakan kultur itu mungkin bisa jadi. Oke. XTC Cibodas misalnya. Nah, gitu. misalnya gitu atau Cihideng, Cibiru, Ciberem, Ciungu. Parakan saat, saya parakan saat. Nah, seperti Darah dia. da saya mah Kang dulu pas angkatan saya nya sekolah eta mah memang dari anggota XTC itu jeger, jadi di sekolahan itu teh dia teh jeger lah di Kasiunan Batur gitu. Nah, tapi dia teh mau tobat, mau keluar dari XTC. Itu mah sama teman-teman yang lain tuh diserang, dihajar tuh. Jadi awalnya jeger itu jadi segayam sayur karena diserang di sana sini dan ancamannya teh culi cenah geus keluar gitu katanya mah. Kalau dulu mah digebukin mah iya. Oh, Ya gitu. makanya small group lah. Enggak semua kulturnya seperti itu. Cuman karena gini, alasannya keluar tuh apa? Kalau misalnya make sense, misalnya pindah sekolah atau memang karena orang tua tidak mengizinkan atau karena satu lain hal yang memang alasannya bisa masuk akal. Rata-rata biasanya dulu tuh kita tuh seperti gini nih. Kita tuh haram XTC gaul sama Briges. Briges gaul sama GBR. Atau XTC gaul sama Monreker. Iya. Dulu mah haram. Dulu mah haram tuh teh. Nah, kalau sekarang mah ngeblend. Oh gitu. Nah, jadi banyak banget kejadian-kejadian itu yang kayak di Garut tuh, dia sengaja malak, sengaja ngebacok pakai baju XTC padahal nyatanya dari tetangga sebelah. Banyak. Makanya mungkin dulu karena ketakutan kalau keluar dari XTC takutnya berkhianat masuk ke ke sebelah, yang sebelah gitu. ngebocorin rahasia gitu. Sebenarnya mah lebih ke gini, lebih ke siapa ngumpulnya di mana? Keluarnya sok tim sabaraha. Lebih kayak gitu. Dan sekarang rahasia apa? Paling rahasia tempat ngumpul aja paling. Yang akhirnya nanti mereka menyusup nyerang ke situ. Kalau dulu sih gitu. Apa Kang? Misalkan ya, selain PASEA, apa faedah masuk XTC? Pandangan Bapak pribadi aja ya. Iya. Iya, pandangan sebagai Baba masuk ke XTC karena Baba tuh dari SD kelas 2 udah pakai motor ke sekolah.
SD kelas 2. SD kelas 2. Berarti beneran geng motor yang beneran punya motor ya, Dulu bukan kepala goncengers. sekolahnya dulu Baba SD Nilem tuh. Kepala sekolahnya Pak Kusnawan dulu. Oh, disebut ya. Nah, itu karena dulu memang belum XTC ini ya, Bapak memang senang naik motor. Sampai kepala sekolah ini bosen. Kenapa sih harus selalu pakai motor? Jadi setiap pulang tuh dianterin sama si Pak Kusnawan. Nah, akhirnya karena memang di SD itu nggak ada yang bawa motor, ya mau gak mau akhirnya nggak pakai motor. Karena mamah juga dulu mah non antar jemput, jadinya pakai antar jemput, dijemput, antar jemput, nggak pakai mobil kecil. Nah, ketika kelas 6 mulai nih gaul sama orang teman-teman yang SMP yang udah pakai motor. Oh. Kebetulan di daerah rumah Baba dulu basisnya XTC. Nah, awalnya memang dulu Baba seneng motor-motoran dan akhirnya balap motor. Maaf Bapak, daerah mana Bapak basisnya? Baba Ciwastra. Ciwastra. Oke. Oh, udah ekstasi mah Ciwastra. Ciwastra. Nah, memang dari dulu senangnya gitu. Senangnya memotoran sampai akhirnya Baba jadi pembalap motor. Terus seneng berantem, akhirnya Baba dulu sempat. Iya, jadi kalau barusan Om Yana bilang, wah kalau berantem 1 lawan 1 jadi gaya. Asa gaya. Ini pasti nih penonton banyak nih ya. Mungkin dulu yang pernah berantem dengan Baba belum pernah berantem, bukan belum pernah. Seringnya berantem tuh bukan 1 lawan 1. 1 lawan 2, 1 lawan 3, 1 lawan 4. Babanya 1. Oh, Kayak katak bizer ya. Kalau menang era tuh, sekarang menang tuh. eleh. Aja. Ele. Atau udah badan kecil 47 kilo dulu. Akhirnya Nah, Q. Ya, lumayan. Sekarang. Nah, ini hasil dari karena dulu sering digebukin. Nah, gitu. Jadi bararenjol gitu. Akhirnya termotivasi lah. Kumahanya ameh batur tengah gebugan. Gimana caranya biar saya tuh selamat, biar nggak digebukin orang. Akhirnya senang olahraga, nge-gym, terus Bapak sempat jadi atlet tinju gitu kan. Beneran Naik tersalurkan level. si ini teh. Naik level akhirnya gitu, naik level. Nah, dulu akhirnya Bapak sering ngetes itu ke debt collector. Alah, ngutang Beneran dulu atau ini, gimana Mas? nih atas Jadi lo udah kuliah mah kadang PKL nak gitu. Beneran. itu nggak XTC nggak? belum betul. Belum, Oh, belum. karena dulu Baba sempat jadi karena memang basicnya bisnis dulu transportasi. Jadi dulu Baba punya usaha rental. Nah, mobil itu kan nggak semuanya cash. Zaman dulu mah gitu kan. Ada teman yang ngebantuin ngebiayain, namanya tuh leasing, teman-teman. Itu teman kita, temanku juga itu. Sama Ceriba lah ya. Nah, jadi sempat kena musibah, si mobil tuh hilang. Dikontrakin di salah satu perusahaan, hilang ternyata 17 unit sampai akhirnya Saat itu mah nggak ada GPS kayaknya ya. udah ada. ada, tapi GPS-nya lumpuh lah. GPS-nya nggak dilumpuhin, nggak tahu gimana caranya. Nah, akhirnya banyak kolektor-kolektor yang ke rumah. Nah, zaman dulu tuh kolektor-kolektor nggak kayak sekarang. Zaman dulu tuh ke rumah tuh dengan caranya nggak sopan. Gubrak. Ngambil Ya. radio, apapun yang bisa diambil dah Nah, pokoknya. caranya gitu. Oh, Bapak seneng. Bapak bisa ada tuh abis ini yang sekarang tuh ini teman-teman kolektor yang sekarang punya nama di Bandung tuh semua udah kena pukul Bapak tuh. Kalau boleh disebutin Bapak sebutin. Oh, sebutkan ya. Nah, jadi akhirnya nyobain tuh. Wah, ternyata kemampuan tinju orang teh lumayan nih gitu. Sampai diserang ke rumah gitu sama kolektor-kolektor yang badan-badannya hitam tapi muka putih, ya mungkin perawatan. Mungkin perawatan. Moncong putih. Badan-badan hitam mukanya putih gitu. Ini kita kan lagi ininya, kita teh lagi ada bikin kombat dan kita teh sering juga dapat cerita-cerita buruk tentang DC Iya, debt collector karena kita teh kan ngelawan pinjol. Sugande Bapak mau gabung untuk ngegabung. Kalau jadi pernah. Ini boleh cerita tentang Ya, si silakan. Boleh ini pinjol. Mas. Nah, Ini jadi di salah kehidupan satu pribadi. daerah di Kabupaten Bandung ada warganya yang memang terjerat sama pinjol. Total tuh dulu dari beberapa orang tuh kurang lebih hampir 400 juta lah. Aduh. Jadi banyak banget. Banyak banget. Sampai akhirnya teman-teman Karang Taruna di sana bahkan ada Pak RW-nya minta tolong Pak Guru, gimana ya caranya? Kata Bapak tuh tunggu aja mereka yang nagih. Nanti kalau udah mereka nagih jual aja nama Bapak. Mois. Daerah sini mah jangan, maksudnya caranya jangan kayak gitu. Akan kita selesaikan misalnya nih kemampuan dari setiap yang punya hutang ke pinjol. Misalnya kemampuan seharinya 5.000 ya 5.000 aja, jangan dipaksa.
gitu kan, sesuai kemampuan aja. Biar kita kolektifkan, dikumpulin di Karang Taruna. Setiap hari silahkan tagih, ada uang berapa silahkan, tapi kita bayar untuk semua orang tuh, untuk semua orang gitu. Ya singkat cerita, setelah Baba yang komunikasi, tapi belum ketemu langsung jadi komunikasi lewat handphone, akhirnya udah nggak ditagih lagi tuh di daerah situ. Nular tuh di Kabupaten Bandung tuh ada beberapa wilayah. Oh, jual nama Baba. Nah akhirnya mereka gini, saya juga kenal sama Baba katanya, si yang nagihnya teh. Ya, eranya orang teh kenal dari mana gitu kan. Ternyata cuma ngaku-ngaku si yang nagih. Baba bilang, udah aja gini Pak, gini aja Pak. Oh ini nggak bisa, tetap kita harus tagih, harus lunas. Karena kita juga ditekan oleh pusat. Siapa pusatnya? Ya adalah, dia sampai bawa-bawa katanya ini uang jenderal. Oh kan. Kata Sangat si Bejo, memungkinkan, uang sangat jenderal. memungkinkan ya. Sangat Oh, Baba langsung bikin gini aja Bang. Kata Baba. Berapa tuh utangnya? Si ibu ini 5 juta, si ibu ini 15, total tuh 200 lebih. Udah aja Baba yang lunasin. Lillahi ta'ala. Mereka nggak usah, itu mau urusan Baba. Baba yang lunasin, tapi Baba langsung bayar ke bos kamu. Saya langsung bayar ke bos kamu. Jenderalnya siapa namanya, ketemu dengan Baba serahkan uangnya langsung. Kita pakai tanda terima. Ketemu nggak Bapak? Enggak, akhirnya wilayah situ nggak ditagih lagi aman. Jadi sekarang tuh buat pinjol ya ikutan combat karena kita punya Baba. ayo, nah jadi ada beberapa teman-teman pinjol atau kolektor-kolektor yang di lapang, Baba teh nu mana Nah, iya. Nah, iya, nah, Mungkin sebenarnya ada yang tahu juga ya, tapi akhirnya mungkin bisa dikenalkan di sini. Monggo. Tapi ini ngomongin soal pergenggengan itu yang 1, 2, 3, 4 yang besar gitu. Pernah ada nggak sih kayak tadi Baba jago tinju, yaudah Enggak diaduin jago. tinju. Enggak Atau jago. misalkan suka tinju lah, kalau Ya, misalkan ya. aku nggak jago. Tapi tinjunya belum tentu suka Baba. Itu belum mencair aja Pak. Kalau sudah mencair ini pasti akan banyak gelak tawa. Benernya. Pernah ada event bareng nggak sih, misalkan tinju atau lomba apa kayak olahraga saat nandingin satu sama lain? Meskipun sudahnya aku yakin chaos, tapi pada saat yang resminya ada nggak sih? Ada. Pernah bikin nggak sih? Pernah bikin. Apa aja? Kebetulan alhamdulillah Aiman juga tahu Baba punya camp. Dulu sengaja tuh, jadi teman-teman yang dulu nggak punya kegiatan, pengangguran lah, yang nggak punya penghasilan, akhirnya alhamdulillah di camp Baba tuh mereka akhirnya sampai jadi pelatih. Camp tinju. Camp tinju, semua tuh ada tuh MMA. Ada tinju, ada kickboxing, ada muay thai, ada MMA. Nah, Baba sering tuh bikin acara antar klub, sampai akhirnya mewakili nama organisasi, misal ada dari Brigade, XTC, GBN, Monreker, dan percaya mereka itu semua sportif. Ketika sudah tanding ya sudah, kalah ya sudah kalah. Begitu, jadi nggak ada kok setelah Tidak itu seperti jadi- dugaanku ya. Nggak. Sebetulnya kalau lebih profesional itu akan lebih aman. Salah satu contohnya sekarang kan di divisi bobotoh juga ada yang kayak Nah, gitu. betul. Nah, Jadi, divisi Maksudnya gimana divisi jadi bobotoh? ada kayak camp khusus Pasti ya. bobotoh nggak dilatih. Oh iya. Dilatih untuk tinju, untuk apa? Untuk memperlihatkan ke semuanya bahwa kita itu dalam ajang pertarungan itu pertarungan resmi. Iya. Jadi misalkan ada botoh dari mana, botoh daripada di netizen, daripada di sosmed ribut, mendingan ketemu, adukan, beres, udah clear. Sebetulnya yang jadi rame-rame itu yang di pinggir-pinggiran gitu loh. Ya, tapi kenapa Yang ya tidak itu? tahu gitu. Makanya yang balik lagi pertanyaan saya teh, kalau memang EKTC-nya gitu dan mereka itu biasa, kalaupun ada konflik diisolir gitunya, dilokalisir antara mereka we gitunya. Ya. Tapi kalau nggak salah di Arca Manik juga ada dengan anu naik motor bawa parang, Samurai, celurit dengannya di karena pengguna jalan yang lain teh. Nah, itu tuh orang yang ngaku-ngaku atau bukan, dan bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban dan klarifikasi dari EKTC kalau ada, kan itu jelas meresahkan Ya, ya, jelas. mawa celurit. Organisasi mau dinya Kadang mawa bendera kan. Ya, mawa bendera. Iya. Ini melabelisasi gitu ya. Iya, betul. kalau Bapak bicara dari sisi organisasi, ini bukan bahasa cuman sekedar bahasa. Kalau Baba itu mengecam bahkan mengutuk keras perbuatan kayak gitu, Pak Guru. Karena Baba sebelum jadi wakil ketua umum, dulu Baba ketua umum Hankam, Pertahanan dan Keamanan, yang itu teh
setiap hari itu selalu aja ada report kejadian dimanapun. Bandung Raya, bahkan di mana luar kota. Jadi apa sih sebenarnya kegunaan mereka? Buat XTC rugi yang ada. Iya. Rugi yang ada. Ini Baba bicara di sini ya alhamdulillah terfasilitasi juga. Artinya Baba mengecam keras siapapun kamu ngaku XTC perbuatan seperti itu lebih baik keluar. Lebih baik keluar karena lebih baik keluar. XTC bertransformasi menjadi ormas yang ada aturan, ada ART-nya, itu tidak ada perlindungan sama sekali untuk anggotanya yang berbuat kriminal, narkoba. Narkoba itu kan udah sama kayak korupsi. Ada tuh di undang-undang berapa tahun, nomor berapa tahun berapa. Jadi itu tuh boleh dihukum mati. Betul. Boleh dihukum mati. Narkoba mah malah lebih banyak dihukum mati dibanding korupsi. Ya sebenarnya yang narkoba sudah makainya terus. Mati sorangan. Jadi balik lagi, Baba kerasa malunya, kerasa keselnya. Karena kita dulu nggak kayak gitu. Tapi kalau dari tadi mundur lagi ke 200.000 anggota yang terdaftar, Jawa Barat. Jawa Barat, kalau dari segi bisnis bisa dibawa kemana ya, Bapak? Itu kalau misalkan boleh diceritain lagi, dari segi bisnisnya tuh itu gimana tuh? Gitu. Keren. Sekarang begini aja. Ada official merchandise-nya nggak sih? Ada Kayaknya sebenarnya. lumayan tuh. Ada sebenarnya. Ada sebenarnya. Cuman ya itulah yang perlu kita melakukan perapihan. Dari merchandise sendiri juga sebenarnya ini bisa menggerakkan roda organisasi. Hanya perlu perapihannya, masih tetap aja banyak orang yang memproduksi baju atau merchandise XTC. Jadi mereka tuh banyak banget dari teman-teman rekan-rekan kepolisian pun yang suka report ke Baba, ini ada anak XTC, setelah ditanya XTC mana kamu? Ternyata hanya beli baju di online. Oh iya. Ini berlaku sama semua organisasi sih sebenarnya yang Ya, dianggap. kemarin cuma waktu XTC aja. Iya, sama Betul. Pemuda Pancasila juga kan dia Betul. ngomongnya Betul. gitu kan. Brigis, XT, GBR, Monreker pun banyak. Tapi kalau misalkan waktu itu kita interview ormas dan ormas itu bisa dibilang anggap meresahkannya tuh dari pemalakan parkiran, XTC itu geng motor itu hanya meresahkan di jalan doang sebenarnya. Apakah itu yang ku rasain ya? Ya, jadi sebenarnya gini, pihak kalau harus buka-bukaan ya, pihak polisian sebenarnya sekarang tuh terbantukan dengan adanya XTC menjadi ormas. Iya, Ketika ada anggotanya yang mengklaim bahwa dirinya XTC dan melakukan pelanggaran hukum, tinggal ditanya aja. XTC mana, keluarga besar mana gitu kan, chapter mana. Coba kalau tidak terwadahi. Yang sekarang misalnya yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran apa, ya nggak tahu, nyarinya kemana susah. Jadi sebenarnya kalau memang ada pun anak-anak XTC yang melakukan pelanggaran hukum, berarti dia sudah siap dengan konsekuensinya sebenarnya. Dan tidak akan dilindungi. Tidak akan dilindungi, Bapak jamin tidak akan dilindungi. Dijamin tidak akan dilindungi. Apa akan dilindungi? Mungkin ada dulu pernah ada case yang udah Bapak bantu ternyata dia yang salah. Melakukan tindak kekerasan sehingga menyebabkan luka berat. Mungkin bisa jadi cacat seumur hidup karena pakai senjata tajam yang akhirnya Bapak bela dulu awalnya kan. Prinsip kita itu sebenarnya gitu, kita ingin ketahui dulu siapa yang salah gitu kan. Ternyata udah dibela habis-habisan, ternyata dia yang salah. Ya akhirnya masuk tuh ditahan di di polsek dulu kan sebelum sambil diproses. Itu jujur-jujuran boleh, mungkin anaknya nonton, itu Bapak masuk ke dalam sel, Bapak pukulin. Beneran. Jadi mengurangi tugas polisi. Jadi hal kayak gitu tuh malah di XTC itu kita sekarang tuh dilatih untuk bisa berorganisasi, bersosialisasi dengan baik dan benar. Karena di kita ada bidang kerohanian, manfaatin harusnya kegiatan-kegiatan rohaninya. Kita juga ada bidang ekonomi, dana usaha, yang senang usaha silahkan ada di situ. Ayo kita bikin acara bareng, Bapak. Ayo kita Sama bikin komunitas bareng. Pak Guru, Maksudnya satu konvoy gitu, ini atau ya. Enggak konvoy. Satu kita informasi. konvoy. Pak Guru katanya mau bikin Ayo acara. bikin acara bareng. Ayo, Konvoy XTC. gitu. Bukan konvoy. Perang sarung. Bukan. Kak, saya mah yang acara yang kecil ya. Saya mah pengen ngobrol sama orang-orang XTC. Kita bikin acara Ya, gitu, kayak- si Rariung gitu. Kayak ngopi Saya mah gitu lah. pengennya gitu. Tapi pengen yang besarnya, saya pengen nanya ini nih. Bisa nggak sih kita ngegerebek koruptor?
Saya yakin Jero ya. Jero ya. saya tuh yakin enggak Atau perlu Bapak telepon koruptor apa di telepon? Kenal banget. soalnya Banget kenal banyak. iya tuh. Oh, apalagi pengusaha mereka kenalnya. Banyak. Iya tuh. Dan info lagi, Pak Guru sebetulnya Nah. Ababatnya sebetulnya tuh punya biro umroh sebetulnya. Oh, punya biro umroh. Yang ikut korupto dana haji kemarin bukan? Amit. Dia punya Oh, biro umroh yang Usahanya Ya. apa aja, Mbak, kalau boleh diceritain? Punya usaha apa aja? Wah, usahanya cari uang sih. Oh, saya cari uang. mungkin kalau boleh disebutkan satu Bisnisnya. PO yang apa? Yang PO bus itu mungkin udah famous dari dulu juga. Apa, Bare ya? Bukan. Ada. Kalau disebut bagaimana? boleh tidak? Bisa nanti. Iya, Ah, takut Oh, ya. ini milik FTC. Oh, iya, bener. Iya, GBR misalkan boleh juga. Takutnya gitu. Oh, jadi jangan disebut. Ada. Bisa, Tapi ini ada. aku penasaran banget nih, menurut Baba nih, orang yang masuk, orang yang ektese kasrut ini, menurut Baba apakah emang udah kasrut duluan sebelum masuk ektese atau jadi ektese jadi kasrut? Nah, gini. Itu kembali ke karakter masing-masing. Ah. Ya. Contohnya gini aja. Baba dulu masuk ke XTC sampai detik ini, Pak, belum pernah Baba itu ngegebukin orang rame-rame, belum pernah. Royok belum pernah. Belum pernah Baba mukul orang pakai misalnya bawa alat kayu apa belum pernah. Oh, oke. Tapi kalau Babanya pernah dan sering. Oh. Sampai dibacok, sampai Dibata. iya dibata, sampai mau dibakar dulu teh. Oh, gitu. Iya. Nah, Baba tuh sebenarnya belum pernah kayak gitu. Dan gak mau. Sampai sekarang pun walaupun di XTC Baba tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi kembali lagi ke Pribadi. si dirinya masing-masing. Kalau misalnya memang dia awalnya udah kacrut, masuk ke XTC lebih kacrut Iya. lagi, ya berarti dia Bawaannya. salah mengartikan si wadah XTC ini. Mungkin akhirnya orang mereka kacrut di dia gitu kan. Dan perlu diketahui XTC sudah besar, jadi kalian nggak usah membuat XTC besar dengan istilahnya, oh saya punya prestasi ngebukin orang, saya keren tuh keren. Duh. Nggak keren sumpah sama sekali. Lamun misalnya memang punya keberanian di olahraga yang benar, kompetisi yang benar. Ya maaf ya, Baba aja sempat menjadi atlet. Baba sampai sekarang masih balap mobil. Dulu Baba balap motor ke motor, mobil, ya. gitu kan ya. Nggak ada bantuan dari pemerintah, nggak ada fasilitas dari pemerintah, latihan pun nggak ada. Mungkin dulu Baba sering latihannya kayak di gedung sate, di depan Pusdai, kenakalan sering dikejar-kejar polisi. Alhamdulillah. Jadi Pak Polisi ini yang bikin Baba jago akhirnya. Bisa juara nasional. Punchline Ya, bener banget. gitu. Jadi kita tuh tidak difasilitasi. Bapak pernah juara Asia, pernah diliput sama media dari Malaysia. Mereka sangka tuh pemerintahnya itu hebat. Padahal mah teu ieu. Padahal Itu boro-boro tidak difasilitasi. Iya, Nggak ada lahan latihan aja nggak ada. Sekarang kita latihan di depan Pusdai diusir, nggak ada solusi. Tapi mun menang bayar pajak teu. Jelas lah. Dan menang tuh pasti udah dipotong pajak. Kang. Gitu, siap. Kamari teh 2-3 hari yang lalu tuh di Bandung tuh ada satpam yang bikin video, tahu kan? Oh iya bener ini Ada yang Lunggen. videonya itu ada si video teh. Aduh, iya aya Coretan. jadi coretan GBR. Luhur. Jatiluhur. Iya betul yang di waduk. Jatiluhur. Yang di waduk betul. Yang Betul, yang di waduk. coret-coretannya ada Gambar sesuatu lah ya. gambar sesuatu, terus ada RPM, Betul ada betul. GBR, Betul ya. betul itu. Baba nggak yakin itu mereka anak RPM dan anak GBR. Bukan Baba ngebela. Dan kalaupun iya Baba tantang. Baba sempat komen ada mungkin di apa ya kemarin tuh di info apalah. Ya lumayan tuh si viewernya sampai jutaan gitulah. Baba sempat komen di situ. Baba tantang tuh ketua RPM dan ketua GBR-nya kalau emang bener itu pelakunya ada dari kalian. Tapi Baba nggak yakin itu dari mereka. Pasti itu mah orangnya ngaku-ngaku. Diberi itu sampai Kan di borgolnya. RPM sama GBR teh beda. Iya. Kayak misalnya XTC dengan Briges kan beda. Sekarang masa satu orang nyoret-nyoret ya XTC terus Briges itu kan ini udah Biasanya pasti- silih coretnya GBR coret gitu. gitu. Mereka. Biasanya nu menang teh geng ini teh geng tai. Geng tai. XTC coret gitu nya. Tai ya, Gitu tah. Begitu di teangan teh sa ketuana gitu. Podol itu. Oh, jadi itu bukan. Bapak menduganya siapa? Jadi Bapak. Kalau Baba mah itu menduganya anak-anak yang baru meletek. Tapi boga borgol, Pak. Kan borgolnya borgol dari Borgol sisa. satpam. Oh iya. Mungkin bener. ya tapi nggak tahu. Mungkin. Itu beneran emang beneran serem Itu sih. mah biadab. Serem banget. Itu mah biadab, Pak. Baba mah aduh
Gemes Pak, nomor itu benar. Tapi dari tadi kita ngomongin soal sisi bisa dibilang sisi Kesehatan. negatifnya EKTC. Sebenarnya EKTC yang Baba banggakan tuh dari apanya sih, Baba? XTC itu banyak melahirkan kalau dari sisi pengusaha atau dari sisi bisnis banyak melahirkan pebisnis yang udah handal. Banyak melahirkan juga pejabat-pejabat yang memang mereka duduk di pemerintahan. Baik Oh, ada ya? itu tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat pusat. Yang tadi dibilang koruptor Bapak bukan. Tapi itu mah bukan. Oh, bukan. Cuman dia nggak deketin XTC Pak. Oh ya. Yang koruptor itu Iya bukan nggak deketin XTC. Oh, Mak. Dan jangan percaya sama pejabat-pejabat yang bikin janji. Alah. fix itu mah. Fix itu mah. Karena apa? Nanti kalau saya jadi, wah, Bapak dikasih anu. Bohong. Pengalamannya. Oh, sangat pengalaman. Kecuali belum sebutin namanya. Berarti pelajaran nanti bayar di muka lah ya. Ya, bayar di muka aja lah. Bayar di muka. Jadi banyaknya gitu, Pak. Sedangkan XTC sendiri tidak terafiliasi oleh dengan partai-partai, kita mah bebas-bebas aja. Kalau misalnya ternyata ada XTC Ciwastra dibutuhkan oleh misalnya calon dewan atau calon lurah atau calon bupati atau calon wali kota, ya silahkan aja. Tapi masing-masing banyak. Ya masing-masing karena XTC tidak terafiliasi dengan salah satu partai enggak. Kecuali kalau misalnya ada yang partai yang besar yang XTC saya kasih Kader gitu manfaatnya ya gitu kan ya. Nah, kecuali kayak gitu yang akhirnya kita mempunyai alasan kuat untuk terafiliasi dengan partai tersebut, ya boleh-boleh aja sih. Tapi ya karena ya bebas itu banyak. Ya karena anggaplah profesional. Tapi saya tuh kepikiran ayat tuh sih orang XTC gitunya. Tapi dari sekolah elit gitu. Anu Chinese, baju nate, kotak S3. Bajunya beda. Oh, ada. Ada. Banyak, Pak. Banyak. Nu sararipit gitu bara roda. Nah, itu yang nggak muncul sebetulnya di sosial Jadi- media kalau ada ya. Baba ini dulu bikin tim, bikin wadah. Jadi orang yang pengen punya bukan punya manfaat, istilahnya pengen berkontribusi kepada XTC khususnya DPP atau pusat. Baba bikin wadah tuh, namanya dulu Pasopati. Oh, pas kepanjangan dari Pasopati itu bikinan Bapak? Bikinan bukan Baba. jembatan layang. Bukan Pasopati. Jembatan layang. Enggak, itu kan ada ininya. Pasopati XTC itu. Ada, nah itu dalamnya ada yang sipit, ada yang melotot, ada yang melotot sebelah. Lengkap. Oh gitu. Gitu ya. Karena memang dari dulunya pun yang tadi Bapak cerita bahwa kita gak mau tuh gaul sama yang orang kriminal, tukang mabok, tukang malak. Karena XTC itu terkenalnya dulu, bahasa dulu mah gini, anak-anak kolong. Anak-anak elit XTC mah. XTC mah SMP SMA pakai mobil, pakai motor. Punten-punten kan kalau yang sebelah mah gini boncengan kopatan. Motor teh yang ngebul nya. Deptil paribasa teh. Ada deptil. Teptil, Regep. Oh, deptil lu. Nah, dulu XTC mah enggak. Gitu. Rata-rata mereka punya motor Beneran sendiri. geng motor tuh karena punya motor Karena ya. punya motor. Dan saya motor kebayangkan saya tuh pernah ngajar di sekolah yang salah satu yang paling elit di Indonesia, SPPNAG. Waduh, gede pisan malah. Nah, saya tuh kebayang anak-anak seperti itu teh gitu. Gegeberan karena motor gitu di XTC. Terus silih tonjok gitu, saya enggak pernah kebayang. Tapi menurut Ada, Bro. Ya, itu makanya kan katanya teh ada gitu. Ada. Makanya saya teh can kebayang gitu rupanya sih kumaha gitu. Ada banyak. Tapi menurut kalian semua apakah yang di gambaranku tuh geng motor yang keren tuh yang ku tahu tuh Harley. Jadi kalau misalkan orang Harley lewat tuh ya udah keren aja, geng motor keren. Mungkin gak sih kayak yang tadi sebutin Briges XTC itu one day nyampe ke geng motor yang keren. Kalau misalkan SDM-nya sekarang kita tahu yang berkeliaran tuh SDM yang kita semua jadi bahan olok-olokan. Semua juga akan Harley pada waktunya. Dan kebetulan Mun boga duit. dan kebetulan Pak Baba juga kan ini di Harley Indonesia juga. Oh. Iya, maksudnya keren gitu Ada maksudnya sih. geng motor keren. XTC kita aku XTC di mata warganet ya, warganet Ya. naonan sih gitu. Iya. Cik kan XTC itu ributnya sama Briges, Monreker, non GBR, Gitu. ributnya sekali-kali jeung grip gitu. Lah, Bapak juga udah buka tantangan terbuka sama gitu. malah umroh bareng sama ketumnya. Oh gitu. Sama Hercules. Sama Hercules diajak kelut dari lain lawan. Ya. Malah era Bapak mau menang oke. Kamu mau eleh. Era Kita umroh bareng. Bro. Oh gitu. Umroh bareng ya, sempat. Gitu. Jadi
ya mengecam keras kita. Pernah ada grip waktu itu yang nyerang Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Oh. Bapak kebetulan itu teh lewat tapi setelah berharap teh mun lagi ribu. Nah yang nabrakan we da asli. Ya tapi kan itu mah pakai nih kan. Ya kan Bapak pakai motor. Oh gitu. Motor alit nih Pak Guru. Motor agung teh. Iya, anu di sadana ge bub. Ya tuh jangan gitulah. Saya mah cuma Ada yang pengen silaturahmi ini teh tidak putuskan. Karena alhamdulillah teror ke saya juga lumayan gitu. Dan ini kita juga lagi ngurusin pinjol. Tadi dengar Akang cerita soal itu. Pinjol ya. Sekarang kita punya Jagger ini jangan macam-macam ini ya. Tapi kalau narkoba Pak Guru, narkoba kayaknya berat. Oh, Kita nggak bicara narkoba nih ya. Cuman maksudnya Bapak ngasih masukan karena pengalaman. Mutusin Ya, mata rantai peredaran narkoba ini Bapak udah pernah ngalamin. Bapak sempet di teror mau dibunuh, yang akhirnya Bapak kejar daripada Bapak yang dikejar, Bapak kejar balik. Jadi ternyata itu ada dari rata-rata aparat. Oh iya. Rata-rata aparat. Saya mah yakin dah kalau soal itu mah ada jangankan Baba, presiden juga nggak berani sama tukang narkoba. Dah kalau mau mah sebenarnya kan sudah ada pendataan. Iya, ini 75% pengedar adanya di narkoba, adanya di penjara, 82% peredaran dikendalikannya di sana gitunya. Dah kalau misalkan mau gitunya, presiden mau gitunya, anggeus we eta teh ditewakan, HP-na diteangan, nomor kontakna ditandaan gitunya. Eta bisa langsung bablas gitu. Tapi kan enggak kenapa ya? Karena berarti mereka tuh punya kekuatan yang bahkan presiden pun tidak berani gitu. Setuju itu Bapak? Gitunya. Tapi itu terakhir tanggapan Bapak sebagai bisa dibilang preman. Dulu beberapa tahun lalu sering dengar podcast ini nggak, Katak Bizer yang gitu-gitu yang bersuka. Bapak percaya nggak dengan cerita-cerita dia? 1 lawan 150. Jangan Bapak aja dulu tuh. Ayo orang cobain duel dan Soalnya kan tadi aja 1 lawan 4 ngaku kalah gitu. Ini 1 lawan 50 dan menang 150. Bapak pernah melawan 1 lawan 8 pernah? Ada orang Sundanya, maaf bukan bicara maksudnya ada mendiskreditkan suku atau ada kebencian terhadap suku enggak. Maksudnya di sini ada orang Sundanya 1, rata-rata orang Ambonnya 7. Terus yang 4 pingsan nyerang ke rumah. Pernah juga menang lawan 6, lawan 4, lawan 2, sering lah. Tapi kalau sampai itu mau aduh gue. Jackie Chan juga segala hormat. Dia oke segala hormat. Kayaknya enggak bakalan. Tapi kalau sekarang mah Bapak ya enggak berani untuk lawan 4, lawan 3 capek udah tua. Tua. Kalau 10 mah berani lah ya. Ya asal kita berempat lah. Ke Pak Guru yang terakhir. Pak Guru, menurut Pak Guru dari geng motor ini ya, apakah dia akan selalu ada tanpa dipromosikan atau suatu saat juga maksudnya akan ada tanpa dipromosikan? Karena kan ini bukan bagian dari promosi EKTC ya, tapi karena si EKTC-nya itu selalu ada bahkan nggak pernah berhenti. Ya. Gangster tuh selalu ada, tapi apakah wujudnya itu motor, apakah wujudnya sekolah, apakah wujudnya terminal dan sebagainya, itu akan bertransformasi. Nanti bentuknya bisa beda-beda. Tapi gangster mah itu pasti ada. Karena akan selalu ada anak-anak yang dibesarkan dalam tekanan, akan ada anak-anak yang selalu dibesarkan dalam stres, ada anak-anak yang terkucilkan, terlantarkan, yang tidak punya apa-apa. Banyak yang seperti itu gitu. Untuk menjadi pelarian mungkin ya Pak Guru ya. Iya, jadi kemarin juga kita bahas misalkan, Kang, dirimu pernah ikutan EKTC gara-gara pengen kelihatan keren. Iya, betul. Misalkan. Nah, kenapa pengen kelihatan keren? Karena nggak keren. Oke. Oh, iya, betul. Benar oke-nya. Betul. Iya. Betul. Jadi maksudnya, iya ini juga. Benar ya. Betul. Oh iya benar. Jadi ini pun juga yang sering saya bilang, misalkan kenapa ada orang dugem ngeluarin uang begitu banyak hanya untuk bersenang-senang? Ya karena dia tidak senang. Coba kalau anaknya sudah senang, sudah happy, sudah terperhatikan dan sudah keren, ya ngapain juga dia nyari gitu. Nah, tapi kan ada kan anak yang terkucil, anak yang dianggap tidak keren, anak yang mereka lah yang selamanya geng itu akan ada. Tapi nanti wujudnya, apakah nanti EKTC akan berubah menjadi geng di dalam game? Ya itu bisa aja. Kan dulu mah motor gitu ya. Nanti motor satu hari nggak laku misalkan. Jadi drone kemana. Jadi EKTC drone. Cuman yang Bapak tahu ya, kalau gangster di luar maksudnya bukan di kita. Si gangster itu kan
peredaran narkoba gitu kan ya, penjualan senjata api gitu kan. Nah itu gangster. Kalau di kita mah sebenarnya mah apa ya, wadah kecil yang mewadahi kenakalan remaja. Wadah kenakalan remaja. Wadah kenakalan. Akhirnya yang memang bukan dari golongannya atau bukan dari circle-nya mereka masuklah mulai menyusupi. Yang memang profesi itu. Misalnya taruh orang-orang Ranmor masuk. XTC misalnya gitu kan ya. Yang udah kasut duluan. Yang memang udah kasut duluan, yang memang sudah pelaku gitu kan. Akhirnya gitu. Kalau rata-rata itu emang kenakalan-kenakalan yang akhirnya mereka mencari wadah aja itu. Berarti oknum teh geus tileuruy ke kahandap. Bapak lebih capek ngomong sama ngingetin anggota atau lebih capek untuk bilang ke masyarakat bahwa EKTC itu tidak semuanya kayak di berita? Yang ada di berita. Lebih capek ngomong ke masyarakat. Ya kalau bicara ke masyarakat kan itu susah ya untuk meyakinkan orang. Ya biarkan penilaian Berjalan sendiri ya berjalan sendiri. Dan untuk adik-adik, untuk teman-teman yang masih melakukan pelanggaran hukum di jalan, yaitu terima konsekuensinya. Karena zaman dulu Baba suka konvoi gitu, ketika Bapak terima konsekuensinya dan sendiri gitu. Kalau sekarang mah enggak. Jadi sekarang tuh dia bikin kesalahan, bikin keonaran, begitu mereka ditangkap sama aparat, ngakunya XTC dan minta tolong ke pengurus. Ini dong, tolong dong. Kalau pengurus nggak nolongin tuh, pengurus nggak perhatian lah. Itu masalah mana? Gitu kan, ngapain atau gitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu keluar aja ya. Salah. Memang itu tuh selalu kayak gitu. Minta tolong ke pengurusnya, minta tolong ke seniornya. Kalau zaman dulu Baba ya enggak, Baba salah ya salah aja udah. Ditangkap udah. Berarti sekarang mah banyak yang jadi pengecut justru ya. Pengecut. Dan memang Baba akui anak-anak yang bergerombol, yang bawa sajam, terus perang. Sok Pak, lihat. Ada nggak mereka yang begitu perang, begitu berantem, kita lihat video, ada nggak mereka yang gini Pak, yang lepasin sajamnya atau tetap pakai sajam berantem gini Pak? Nggak ada Pak. Maju mundur paling silih baledog. Itu tuh pengecut kalian. Pengecut Emang benar-benar pengecut Pak. Karena apa? Kalau yang berani mana nggak bakalan gitu. Dan yang berani mah nggak butuh pengakuan juga. Nggak butuh juga. Dan sekarang anak-anak coba gituan. Baba aja dulu lagi konvoi ada mikir Pak di jalan teh aing nanaonan kikiannya. Ada mikir gitu. Ya alhamdulillah itu mah. Jadi orang kampungan gitu. Orang kikian yang agak ganggu batur gitu kan ya, bising naon gitu. Nah gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana yang masih melakukan seperti itu sing sadar itu maneh teh keren kampungan bisa. Ya keren bisa, apalagi menyebabkan sampai orang luka, sampai ada kerugian massal gitu Pak. Tandain ya. Gitu Pak. Jadi bukan pengen ngebaik-baikin atau ngebagus-bagusin XTC enggak. Pokoknya intinya XTC mengecam keras hal-hal seperti itu. Capek atau kita juga para pengurus. Ya, kebayang pengen sih. bikin ormas bener gitu kan, bermanfaat untuk orang banyak, setidaknya untuk diri pribadi dan untuk orang tuanya tuh. Kan alhamdulillah kalau berita-berita baik tentang kami, tentang XTC pasti nggak seksi Pak. Tapi kalau tentang keburukannya pasti lebih seksi. Kayak dulu zamannya COVID, itu XTC itu setiap hari memberikan donasi berupa safety box beserta dulu tuh hand sanitizer-nya. Itu safety box itu satu safety box tuh dulu kalau nggak salah spesifikasinya 3 jutaan Pak kalau nggak salah. XTC itu dulu setiap daerah itu setiap hari itu tiga safety box tuh yang kita bagikan. Itu konstan Pak. Kalau nggak salah kurang lebih 2-3 bulan kita bikin. Polres kita, pemerintahan, kantor-kantor kita kasih tuh Pak. Tapi nggak seksi hal-hal kayak gitu. Betul, bagi-bagi takjil juga nggak seksi sih XTC. XTC berdoa bagi-bagi nggak seksi gitu kan. Tapi nanti kalau kita bikin ngopi bersama XTC sih seru sih. Ayo, kita ngopi bersama XTC. Tapi bakal digeruduku Briges? Enggak. Bapak, Pak Guru, Kang Jiman, udah panjang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.